dalam setengah jam, aku bakal jelas gimana anda bisa sehat dan anda bisa supaya keluarga anda bakal sehat. Kayak Superman, Superwoman, Superboy, dan Supergirl. Apa aset paling berharga bagi tubuh anda? Sering saya kasih seminar kalau saya tanya apa aset paling berharga bagi tubuh anda, kebanyakan orang bilang itu kesehatan. Gimana anda bisa tahu kalau anda sehat? Kalau saya tanya, biasa mereka bilang mereka sehat karena mereka merasa enak. Merasa badannya tidak sakit, merasa badannya segar, atau mereka bisa bilang mereka bisa tidur enak. Tiga hal yang dapat mengakibatkan kelumpuhan bahkan kematian. Apa tiga hal yang dapat mengakibatkan kelumpuhan bahkan kematian? Kalau saya tanya, biasa orang bisa sebut salah satunya sakit jantung, kanker, dan yang terakhir orang biasa tidak bisa tersebut. Saya bakal jelaskan semuanya. Penyakit jantung dalam sekitar 70-80% pertama kali kita kena penyakit jantung karena sudah serangan jantung, ya, dalam 7-80%. Justru di Australia 20,000 orang tahun 2012 bakal mati karena penyakit jantung. Kanker itu kebanyakan tidak bisa merasa juga. Sekitar pertama kali orang merasa ada kankernya sudah ada lewat 8 tahun. Kemungkinan sudah ada 20 tahun baru bisa merasa ada penyakit kanker. Justru kanker bunuh sekitar 8,000 orang setahun, tahun 2012. Yang ketiga itu hal yang dapat mengakibatkan kelumpuhan bahkan kematian, itunya dokter medis. Dokter medis karena mereka memiliki filosofi untuk menghilangkan rasa sakit tanpa memperbaiki sumber masalahnya. Cara dokter medis tahun 2003 di Australia bakal bunuh 50,000 manusia dan bakal kelumpuhan 750,000 manusia di Australia. Jadi kita menentukan kesehatan dari perasaan kita sama dengan memiliki peta kesehatan yang salah. Kita menentukan kesehatan dari perasaan kita sama dengan memiliki peta kesehatan yang salah. Jadi gimana supaya bisa tidak kena tiga hal yang dapat mengakibatkan kelumpuhan bahkan kematian? Saya jelas dulu. Kita mulainya dari sperma dari papa kita dan ovum dari mama kita, ya. Itu sperma bergabung sama ovum jadi sel satu.
Itu sel 1 bakal berkembang, habis itu berpisah jadi sel 2. Ini sel 2 identik. Sel 2 yang identik bakal nanti jadi sel 4 identik. Habis itu setelahnya 8 sel yang identik. Habis itu 16 dan terusnya. Setelah sel semuanya identik, kenapa selnya bisa membelah jadi sel yang berubah? Sel yang jadi jantung kita, selnya bisa jadi paru-paru kita, selnya bisa jadi mata kita. Kenapa selnya yang identik ini bisa membelah jadi selnya yang lain? Itu karena di badan kita ada God gift, inborn intelligence. Ya, God gift ini buat sel kita yang identik jadi sel yang membelah. Sel identik ini pertama kali membelah jadi sel yang otak dan saraf. Sel identik membelah jadi sel otak dan saraf karena dari otak dan saraf kita punya God gift bisa atur organ sel yang identik jadi sel jantung. Sel jantung ini bisa jadi organ jantung. Ya, inborn intelligence, God gift bisa atur dari lewat otak saraf sel yang identik jadi sel paru-paru. Sel paru-paru jadi berkembang jadi organ paru-paru dan lain-lainnya. Jadi kita diprogram untuk penyembuhan diri sehat dan dapat menyembuhkan diri kita sendiri. Ya. Jadi dari God gift, inborn intelligence, kita diprogram untuk penyembuhan diri kita dan dapat menyembuhkan diri kita sendiri. Kalau begitu, kenapa kadang-kadang orang selalu sakit, tapi kadang-kadang kenapa orang yang lain jarang sakit atau tidak pernah sakit? Masalahnya, meskipun masalahnya apa? Ya. Jadi kenapa ada orang bisa ada sakit penyakit jantung, penyakit kanker dan lain-lain? Masalahnya apa? Mungkin karena kita kena roh jahat atau kuman atau faktor genetik atau nasib buruk. Dari eksperimen namanya epigenetics, kita punya DNA bukan dari eksperimen epigenetics kita punya DNA bukan faktor tinggi yang buat penyakit. Memang faktor genetik bisa buat penyakit. Faktor genetik itu sekitar 5-10%.
bukan faktor yang paling tinggi. Faktor yang tinggi itu adalah cara hidupan kita, cara makanan kita. Ini eksperimen, tikus yang di kiri, mamanya dikasih makanan yang kurang sehat, jadi anaknya, tikusnya keluarnya gemuk dan cepat mati, banyak penyakit. Setelah mamanya dikasih makanan yang lebih sehat, mamanya melahirkan tikus yang di kanan yang lebih kecil, yang lebih sehat, yang bisa berumur lebih panjang. Ya, DNA-nya semuanya sama, tapi karena mamanya punya makanan berubah, jadi melahirkan anak kesehatannya berbeda. Ini eksperimen yang lain lagi. Ini tikus disuntik sama sel-sel yang berkanker. Setelah disuntik dengan sel-sel berkanker, beberapa tikus dimasuk ke longkongan yang kecil, karung yang kecil, dan beberapa tikus dikasih masuk. Tikus yang dimasuk kurung di kanan yang lebih besar dikasih kesempatan berlari, olahraga. Tikus di kanan punya kanker, sembuh. Tapi tikus yang di kurung kecil ini kankernya berkembang sampai tikusnya mati. Eksperimen lain lagi, mereka suntik tikus beberapa kanker cells. Habis itu tikusnya semuanya dimasukin ke kurung yang di kiri. Ya, kasih kesempatan supaya kankernya semuanya berkembang. Dan setelah kankernya sudah berkembangnya banyak, beberapa tikus dimasuk ke kurung yang lebih besar, yang bisa olahraga, bisa berlari-lari. Tikus yang di kurung besar, kankernya sembuh. Tapi tikus yang di kurung kiri, kankernya masih berkembang. Ya. Jadi, dari ganti kehidupan olahraga kita, kanker kita bisa sembuh seperti di eksperimen tikus. Kalau kita di rumah masakan api lupa ditutup, ya, itu bisa keluar api. Setelah masakan kita keluar api, kita harapan bisa ada pasang alarm kebakaran. Kalau alarm kebakaran kita berbunyi, ya, berapa orang bakal tutupin alarm kebakaran dan tidak tutupin api kebakaran. Kalau kita tutup alarm kebakaran, tapi tidak tutupin api kebakaran, itu api bisa bakaran rumah kita. Ya. Jadi kalau kita gejala itu sama dengan alarm di dalam tubuh kita berbunyi. Cara medis itu mereka
memiliki filosofi untuk menghilangkan rasa sakit tanpa memperbaiki sumber masalahnya. Doktor medis mematikan alarm di dalam tubuh kita menggunakan obat-obatan, suntikan dan operasi. Hal itulah yang dapat kelumpuhan bahkan kematian. Dokter medis memiliki filosofi untuk menghilangkan rasa sakit tanpa memperbaiki sumber masalahnya, justru bunuh 18,000 orang Australia tahun 1995 dan kelumpuhan 50,000 orang Australia tahun 1995. Di tahun 2003, dokter medis dengan cara menghilangkan rasa sakit tanpa memperbaiki sumber masalahnya, membunuh 50,000 manusia setahun, tahun 2003, dan kelumpuhan 750,000 manusia dalam tahun 2003. Ini manusia di Australia, ya. Jadi gimana supaya bisa tidak kena tiga hal yang dapat mengakibatkan kelumpuhan bahkan kematian? Saya kasih contoh dulu. Ini bintang filem Christopher Reeve setelah dia jatuh dari kudanya karena tulang lehernya patah, sarafnya terjepit. Sarafnya terjepit, jadi tenaga otaknya tidak jalan sempurna ke tubuh badan kita. Justru badannya tidak bisa sehat, tidak bisa kerja benar. Setelah bintang filem Christopher Reeve jatuh, tulang lehernya patah, sarafnya terjepit, jantung dia tidak bisa kerja normal. Justru dia perlu mesin untuk buat jantungnya bekerja. Dia juga perlu mesin untuk buat paru-parunya kerja. Dia juga perlu mesin untuk buat organ-organ lain supaya bisa kerja. Tapi karena saraf tenaganya, otaknya tidak jalan sempurna, dia cepat mati juga. Mati dalam 9 tahun. Jadi kalau mau sehat, mau badan kita kerja yang normal, kita perlu tulang belakang kita posisi yang normal, posisi tulang belakang kita yang lurus dari belakang, kelihatan lurus, bahu kita yang rata, pinggang kita yang rata, dan tulang belakang kita dari samping yang ada curve, ya, supaya tenaga otak kita bisa jalan sempurna ke organ-organ kita semuanya, ya. Jadi kalau saraf tenaga otak kita tidak bisa jalan sempurna ke jantung kita bisa penyakit, ya, bisa dapat penyakit jantung. Kalau saraf tenaga otak kita tidak bisa jalan sempurna ke paru-paru kita bisa ketemu penyakit paru-paru, asma, dan penyakit lain-lain. Ya. Ini
foto leher ronsen dari samping. Foto leher ronsen dari samping, di kirinya mulutnya, di kanannya itu belakang kepalanya. Ini posisi tulang belakang leher yang normal. Ini foto yang di kanan, ini kasih lihat foto ronsen leher yang posisinya salah, yang posisinya tidak benar. Ini orang bisa bilang ini orangnya sehat atau penyakit. Ya. Kenapa bisa bilang ini orangnya penyakit? Kalau orangnya tidak merasa sakit, tapi posisi tulang belakang lehernya salah, keseleok, kita bisa bilang dia sehat atau sakit. Ya. Ini orang ada penyakit karena posisi tulangnya salah. Ini orang yang berumur 70 sering sakit leher, lehernya susah bergerak, sakit lutut, dan ada prostat kanker. Ya. Solusi dari dokter medisnya itu dia disuruh perlu operasi. Tapi dia tidak mau operasi karena dua teman setelah operasi hasilnya buruk. Ya. Jadi dia datang cari kita bantu adjustment, bantu perbaiki posisi tulang belakangnya, bantu supaya tulang belakangnya bisa bekerja yang lebih normal, supaya sarafnya bisa jalan lebih lancar. Ini hasilnya di ronsen kanan, itu hasilnya setelah 6 bulan. Kita bisa lihat karena posisi tulang belakangnya sudah lebih kemajuan, dengan tulang belakangnya bisa bergerak lebih normal, sarafnya, tenaga otaknya bisa jalan lebih lancar. Jadi bisa mulai sembuh. Sakit lehernya bisa hilang, bisa bergerak lebih nyenyak, sakit lututnya sembuh, dengan kanker di prostatnya sudah sembuh. Ya. Jadi setelah sakitnya sudah sembuh, kankernya sudah sembuh, ini orang masih sakit atau sudah sembuh? Ya. Ini orang masih ada penyakit. Cuma karena kesehatannya sudah berkembang, justru dia bisa lebih sembuh. Tapi ini orang masih bilang ini orang masih ada penyakit. Ya. Karena organ-organsnya belum kerja 100%. Ya. Di dalam tubuh badan kita punya sel ada sekitar 70 triliun. Sel kita ada 70 triliun, dan sekitar 100 sampai 10 ribu sel kita itu ada kanker. Ya. Kalau kekebalan tubuh kita kuat, tinggi, kankernya dilepas. Jadi, kalau mau sehat, berumur panjang, kita perlu jaga kekebalan tubuh kita yang tinggi. Kalau kekebalan tubuh kita sudah turun rendah, ini bakal kasih kesempatan kanker sel kita jadi lebih banyak. Jadi 10.000, bisa jadi 100.000, berjuta dan bermiliar. Ya. Jadi kalau mau sehat, kita perlu jaga kekebalan tubuh kita yang kuat dan tinggi. Ya. Hal apa bakal buat kekebalan tubuh kita yang rendah? Halnya hal stres. Kalau kita
tidak ada teman, kita tidak pikiran kita yang jelek, itu stres bisa bakal buat kekebalan tubuh kita rendah. Hal yang lain juga kalau kita kekurangan nutrisi, ya, atau kita kekurangan oksigen, sama dengan kurangnya berolahraga, atau kita kena racun dari obat-obatan atau racun dari lingkungan di sekitar kita, atau posisi tulang belakang kita salah, nama Inggris subluxation. Itu artinya posisi tulang belakang kita salah, jadi sarafnya terjepit, jadi tenaga otak kita tidak bisa jalan sempurna ke organ-organ kita. Itu bakal buat kekebalan tubuh kita rendah. Jadi kalau kita mau supaya kekebalan tubuh kita yang tinggi, yang kuat, kita perlu cukup istirahat, ya, cukup tidur. Masing-masing orang jam tidurnya berbeda. Mungkin kita perlu tidur 6 jam sehari, mungkin juga perlu 8, 10 jam, 12 jam. Itu berbeda masing-masing manusia. Kalau kita catat, monitor, kita baru bisa tahu kita perlu beristirahat berapa lama baru cukup, ya. Mau jaga kekebalan tubuh kita yang tinggi, kita juga perlu nutrisi yang bagus. Makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, ya. 70% orang punya penyakit bisa dibantu dari nutrisi yang bagus, makan makanan yang organik, ya. Hal lain lagi bisa bantu kekebalan tubuh kita yang tinggi. Kita perlu matahari sekitar 10-15 minit kena matahari. Kalau kurang, kita perlu makan vitamin D3, ya. Yang hal lain juga kita perlu minum ikan punya minyak ikan, ya. Kita perlu olahraga, ya. Olahraga itu bisa bantu oksigen di dalam badan kita, dan otomatis bantu kenaikan kekebalan tubuh badan kita, ya. Dan kita juga perlu mengkurangkan racun-racun dari lingkungan di sekitar kita. Racun dari minuman air, racun dari makanan kita juga, ya. Yang terakhir, yang paling penting, kita juga perlu jaga supaya posisi tulang belakang kita yang normal, tulang belakang kita bisa bergerak yang normal, supaya tenaga otak kita bisa jalan sempurna ke seluruh organ-organ tubuh kita. Itu otomatis bakal bantu kekebalan tubuh kita yang tinggi. Apa yang mengatur semua fungsi di dalam tubuh kita dan menyembuhannya? Otak dan sarafnya. Otak dan sarafnya yang
mengontrol semua pekerjaan badan kita dan semuanya. Jadi kalau kita mau sehat, mau supaya tidak kena 3 hal yang dapat mengakibatkan kelumpuhan bahkan kematian, kita perlu jaga tulang belakang kita supaya komunikasi dari otak, saraf bisa jalan lancar ke seluruh tubuh badan kita. Terima kasih.